Ya itu latar belakang pergumulan tentang tema hari ini, yaitu sisi gelap pemuritan. Nah, materinya, jadi hari ini saya akan membahas, walaupun tidak dengan teks ya, tapi saya akan menjelaskan. Intinya begini. Pemuritan itu kalau di Alkitab ada dua versi bentuknya ya, bentuknya ada dua versi. Prinsip saya adalah dalam pemuritan Tuhan sendiri yang memuridkan kita, masing-masing kita. Jadi guru yang paling utama adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita punya guru manusia, itu adalah alat bantu saja. Makanya kadang ada ayat, pakailah kami Tuhan sebagai alatmu. Nah gitu. Itu frasa yang sering diulang-ulang. Tetapi secara praktek kadang orang nggak mau jadi alat, orang mau jadi bos gitu. Di Alkitab ada sistem pemuritan yang menggunakan guru. Jadi misalnya kayak Yosua bin Nun dengan Musa atau Moses ya. Dia muridnya. Jadi Moses meninggal 120 tahun, yang menggantikan siapa? Yosua bin Nun. Yosua bin Nun menggantikan Moses memimpin Israel ke tanah Kanaan. Itu sistemnya begitu. Kemudian ada Elia dan Elisa. Elia diangkat dengan kereta kuda tanpa mati ke hadapan Tuhan, kemudian digantikan oleh Elisa gitu. Dikatakan dia mendapatkan 2/3. Aku nggak tahu sistem kok muncul istilah 2/3, tapi intinya pengurapannya Elia itu ya turun ke Elisa. Pemuritannya seperti itu. Kemudian ada juga Lewi, imam siapa? Imam Eli. Kemudian ada Samuel. Jadi Samuel itu adik rohaninya Imam Eli, dididik di Bait Suci sebagai imam, intinya begitu. Walaupun aku nggak tahu apakah Samuel bukan keturunan Lewi, tapi dia dididik, dipersembahkan untuk pelayanan full time, intinya begitu, oleh keluarganya, oleh Hana ibunya. Walaupun menarik karena Samuel ini akhirnya menumbangkan Eli, ya. Imam Eli ditumbangkan secara kerohanian. Akhirnya dia mati, kedua anaknya mati, digantikan imam, namanya kalau nggak salah Zadok. Oke, itu contoh di PL ya. Di PP ada juga misalnya Yesus sendiri dengan 12 murid. Itu kan juga pemuritan oleh manusia ya. Dia 3 tahun setiap hari ketemulah, atau kalau mungkin nggak setiap hari tapi sering ketemulah. Kemudian ada juga Paulus dengan Timotius, dan Paulus dengan banyak muridnya dan lain-lain gitu. Nah, sistem pemuritan manusia ini diteruskan akhirnya. Jadi ada gembala sidang, ada pendeta punya murid-murid di gerejanya, seperti itu. Itu bentuk-bentuk pemuritan yang gurunya adalah manusia. Tetapi di Alkitab juga ada bentuk pemuritan yang gurunya bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Contohnya paling jelas ya Adam. Siapa gurunya Adam? Ya tidak ada, manusianya tidak ada, hanya Tuhan gitu. Kemudian para nabi. Siapa guru rohaninya Yeremia? Tidak ada. Sulit sekali menemukan. Kalau Ezra itu kan dia pendiri Farisi, nah dia itu punya murid ya, dia guru. Tetapi banyak orang di Alkitab itu tidak punya guru secara jelas. Yonah ya, ketika dia disuruh ke Niniwe, dia tidak melalui kakak rohani, dia tidak melalui kakak KTB, kakak PA dan sebagainya. Dia langsung Tuhan sendiri. Dan ketika dia nolak misi itu, yang memproses ya kakak rohaninya, yaitu Tuhan sendiri. Dibuat dia menangisi pohon jarak yang sehari mati. Kemudian ditunjukkan, loh kamu aja menangisi pohon, masa kamu nggak menangisi Niniwe yang 120.000 orang? Itu guru rohaninya ya Tuhan sendiri. Nah, jadi saya selalu menganut dua hal itu. Jadi kalau saya tanda petik mengajari orang tentang pemuritan, saya tunjukkan bahwa gurumu itu sebenarnya Tuhan. Saya itu bukan gurumu yang utama. Guru utamamu itu Tuhan sendiri. Saya hanya menunjukkan jalannya, istilahnya guideline lah. Kalau menurutmu dan menurut Tuhan guideline saya itu nggak cocok untuk kamu, ya biar kamu itu ngikuti Tuhan, jangan ikuti saya. Bentuk-bentuk kerohaniannya saya praktekkan bisa nggak cocok gitu. Misalnya cara doa saya gitu, bisa nggak cocok. Cara saya berrelasi dengan Tuhan.
Saya terbiasa dengan Tuhan ya apa adanya ya, jujur gitu ya. Kalau aku nggak seneng ya aku ngomong nggak seneng, aku marah ya aku ngomong marah nggak seneng ya. Kalau misalnya saya merasa marah terus Tuhan nyuruh saya makan sesuatu dan saya kondisinya nggak mau, ya saya nggak akan melakukan. Makanya seringkali kalau teman-teman memperhatikan sejak beberapa bentuk-bentuk pelayan di El Sadik itu bukan karena saya mau dan bukan karena saya merencanakan. Ya kayak ke Telemoyo itu, saya ketemu Punden itu di luar rencana saya. Saya nggak ada planning. Jadi saya ke Telemoyo itu aslinya kan menanti teman-teman saya mau ke sana. Jadi dolan, saya menemani dolan. Karena kan motor saya yang besar kan rusak, jadi saya nggak mungkin touring bareng, nggak sanggup lah motornya. Gitu. Jadi akhirnya saya ke Salatiga karena sudah beberapa di Tujuan Ampel tadi, besoknya mau ke Telemoyo ketemu mereka. Jadi ke Telemoyo itu saya tidak punya planning doa gitu. Akhirnya saya ke puncak gitu sambil cari-cari browsing gitu ya. Oh ada ini. Begitu saya turun kan katanya ada Punden gitu ya, yang bekas makam suatu tim dalang yang mati di situ. Makanya desanya namanya Dalangan. Saya tanya kan ke ini yang tiket. Jadi saya hampir keluar dari pintu tiketnya. Terus saya tanya, Mbak itu yang katanya ada Punden di mana? Oh di sana Mas. Jadi ternyata di sebelah tiket gerbang untuk tiket itu ada jalur ke kanan ya. Kalau dari posisi saya waktu itu dekat sekali ada pohon-pohon. Nggak tahu itu beringin atau munggur ya. Yang jelas pohon Punden ya. Nah di sana saya ketemu beberapa batu yang kayaknya batu candi ya. Jadi di sana saya menduga pernah ada candi. Jadi ada beberapa batu-batu candi itu yang dipakai untuk fondasi. Entah fondasi apa aku nggak tahu. Ada satu foto sih yang kemarin kalau lihat di wall saya yang Facebook, ada namanya Dalangan Telemoyo, itu ada wayang gunungan, itu ada pohon-pohon besar. Ya itu contoh. Jadi itu di luar rencana saya. Jadi Tuhan yang menjadi kakak rohani saya, kakak PA saya, itu yang mengarahkan saya. Dia nggak ngomong, hei kamu kesanalah, enggak. Caranya mengarahkan apa? Dengan peristiwa-peristiwa, ada skenario-nya. Ada motor saya rusak, teman-teman ini ngajak ke Telemoyo, karena motor saya rusak, saya nggak mungkin ikut touring, nggak mampu mengikuti, ya pasti ditinggal. Maka saya, karena sudah hafal polanya, ya sudah saya berangkat mendahului Kamisnya. Ternyata ya itu, jadi cara mengenali kehendak Tuhan yang saya praktekkan seperti itu. Nah saya nggak tahu teman-teman apakah pernah punya pengalaman yang serupa atau sama dengan saya, atau mungkin berbeda. Karena misalnya kayak dulu di Petas itu checklist ya. Mengenal kehendak Tuhan itu checklist. Memenuhi enggak centang-centang. Nah, ternyata di El Sadik ini pengalaman kerohanian kita, kalau saya lihat beberapa teman yang sharing dengan saya gitu. Enggak seperti itu, enggak semudah itu. Jadi cara mengenal kehendak Tuhan enggak semudah itu. Saya mencoba mengenal kehendak Tuhan ini, etf feminim itu siapa? Itu juga enggak mudah gitu. Kadang saya simpan sendiri prosesnya daripada nanti saya share terus orang kesulitan mengikuti, nggak terima dan sebagainya. Sebagian saya share tapi banyak yang tidak gitu.